mana produk-produk lain kebanyakan memakai micin, sedangkan Bapak tidak. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri, mahasiswa LIPIA jurusan ekonomi. Pada hari ini kita sedang bersama salah satu dari owner rumah makan Uda Udon, yaitu Pak Asnan. Selamat siang Pak, apa kabarnya? Jadi beliau akan menjadi narasumber kita pada kali ini. Bisa langsung kita mulai saja ya Pak? Bisa. Pertanyaan pertama nih Pak, kapan Uda Udon didirikan? Baik. Jadi gini Mas Fikri, dulu Uda Udon itu pertama kali dibangun di Yogyakarta tahun 2020 di bulan Agustus. Itu waktu itu kita renovasi, sewa tempat ruko outlet, itu ukurannya lebarnya 4 meter, panjangnya itu 10 meter. 4 kali 4 itu untuk konsumen, 4 kali 6 untuk produksi. Kemudian kita bisa operasional itu di bulan September akhir, sekitar tanggal 29. Kemudian wabah COVID itu di bulan Desember itu sangat besar sekali itu. Ya, kemudian ya Uda Udon itu yang mulai permasalahan yang naik turun. Kita pernah ramai, pernah sepi. Itu selama 2,5 tahun di Yogyakarta. Kemudian kita, karena waktu itu orang tua ada permintaan untuk pulang karena ingin ditemanin, saya 2022 waktu itu akhirnya kita putuskan untuk ke Jakarta karena orang tua minta. Kemudian mulailah selama 2,5 tahun itu di Yogyakarta, dan kita memulai di Jakarta ini mulai pada bulan Juli tanggal 26 di 2023, dan sekarang ini sudah berjalan 5 bulan seperti itu Mas Fikri. Ini baik Mas Fikri. Kita lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Kan usaha makanan itu banyak Pak. Ada yang ramen, ada steak, ada ayam bakar, ayam goreng, ada geprek, ikan segala macam. Di antara semua pilihan ini, kenapa Bapak memilih udon? Baik, Mbak Fikri. Jadi dulu itu kita itu ingin merintis usaha untuk memperkenalkan rendang resep keluarga kami. Karena kuah rendang itu contohnya ya, dengan apa yang ada yang jual dengan martabak dengan kuah rendang, martabak itu jadi ramai sampai sekarang ini. Kemudian itu juga produk mie instan yang bertahan dari produk-produk yang lain, itu mie goreng rasa rendang, dan itu banyak dinikmati oleh para konsumennya. Dan kita tahu juga kuah rendang itu daya tahannya itu sangat luar biasa, apalagi kuah rendang itu pakai keju enak, pakai saus tomat enak, pakai nasi enak, pakai roti enak, pakai mie juga enak. Tapi permasalahannya itu kita itu tidak punya konsistensi untuk membuatnya, karena kita kekurangan stamina, tidak terbiasa untuk membuat rendang itu. Karena namanya bisnis itu kok di tahap awal itu harus dikerjakan sendiri, tidak boleh dikerjakan oleh para pekerja. Nah, kita itu waktu itu buat rendang dibantu sama istri sama ibu, itu pengerjaan itu 11 jam, dari kuahnya marut, santannya, santan tua, santan muda, berapa kali disaring, encer, yang mana encer, mana kuah yang utama biangnya, kemudian serai segala macam, kemudian lama ngaduknya itu 11 jam dibantu istri sama ibu. Ketika kita buat sendiri itu berlangsung 3 hari. Mas Fikri, lama sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa memilih udon? Waktu itu saya makan udon pertama kali di mall itu, lidah saya itu nggak cocok untuk yang kuah, anggaplah kuah yang N gitu.
nggak cocok sama sekali. Tapi yang kedua kali itu dalam kondisi sakit, itu saya menikmatinya. Kemudian pas dimakan, kita itu sembuh gitu, pileknya hilang segala macam, kemudian batuk hilang, jadi badan tuh lebih fit lagi. Di situ saya mulai berpikir, bagaimana cara bikin usaha di sini, usaha seperti udon ini gitu. Saya lihat peralatannya terlalu canggih, pipanya cas. Kemudian peralatannya canggih, cara bikin udonnya canggih. Terus apalagi sistemnya canggih. Nah di situ kadang-kadang kita mau melihat kok susah sekali, ada perasaan jiper untuk bagaimana membuat seperti ini. Tapi tidak lama ternyata istri membuatnya tanpa sengaja dengan menggunakan pasta dan kuah yang dikasih kecap asin. Saya mulai merasa, loh kok ada kemiripan. Nah disitulah saya mulai saya melakukan riset, mulai ide gagasan. Nah ini punya gap di sini, usaha ini punya gap. Artinya kan saya bisa membuat sesuatu yang murah, enak, tempat mewah, dan semua kalangan bisa menikmati. Itu yang saya ada di kepala saya, maka saya mulai melakukan riset di situ. Seperti itu, ya seperti itulah udah Fikri itu mungkin. Begitu ya Pak, yang awalnya ingin membuat rendang, tiba-tiba secara tidak sengaja malah membuat udon, dan ketika Bapak melihat ada peluang di situ, Bapak masuk di dalamnya ya Pak? Iya benar, Masya Allah Fikri. Oke, kita langsung masuk pertanyaan 3 Pak, pertanyaan yang selanjutnya. Dari mana asal-usul nama Uda Udon ini sendiri Pak? Ya, jadi nama Uda Udon itu, Uda itu dari bahasa Minang. Uda itu kakak. Udon itu mie dari Jepang. Nah, otomatis kan Uda sama udon itu kan terjadi namanya fusion kan? Maka makanannya pun juga jadi fusion food. Nah, awalnya kita itu ingin karena kita bikinnya mie-nya itu kecil-kecil, mau kita namakan Uda mie. Tapi pas kita lihat ada udon yang kecil dari bahan tepung yang sama, maka pas ketika kita berembuk dengan istri, baiknya udah namanya Uda Udon aja, toh itu udon juga. Namun dalam perjalanannya para konsumen itu juga banyak yang memberikan masukan kepada kita, kok udonnya kecil, karena kan mereka benchmarking mereka apa yang makan biasa yang mereka makan di mall. Otomatis namanya kita pelaku usaha kan harus bisa berevaluasi untuk bisa memberikan apa yang konsumen itu inginkan. Mungkin itu jadi sejarah nama Uda Udon itu diambil dari Uda bikin udon. Seperti itu. Udah Fikri. Baik Pak, kalau begitu kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Menu di Uda Udon ini kan banyak yang unik Pak. Ada yang udon domba, udon dendeng, dan ada juga udon yang campur dengan susu. Nah, dengan menu yang unik seperti ini, bagaimana cara Bapak memulainya? Udah Fikri, dulu saya ingat waktu kita bikin produk pertama kali itu ada 2 macam, yang original sliced beef, kemudian sama udon creamy. Waktu itu yang awal sekali itu udon original sliced beef, itu makanya dinamakan original karena itu yang kita buat pertama kali. Nah pada waktu membuatnya itu, saya itu suka main basket di lapangan tempat tinggal saya. Nah di situ anak-anak suka ikutan, minta diajarin om ajarin dong om. Yang melihat gerakan-gerakan basket kita, dia ingin ikut belajar. Nah pada waktu itu saya ada kesempatan, ayo dek main ke rumah om yuk, cobain masakan om. Nah, waktu itu anak satu coba, semuanya coba, datanglah 8 orang ke rumah saya waktu itu. Mereka itu untuk nguji makanan kita.
Nah, anak-anak ini kan biasa makanan yang di mall-mall, dan anak-anak itu lebih jujur lah mereka itu, jujur. Nah, pada waktu itu mereka makanlah apa yang saya buat itu. Nah, pertama kali yang mereka ucapkan dari hasil coba makan tersebut, jawabannya nggak enak om. Jawabannya seperti itu. Ya kita nggak boleh sedih karena kan anak itu jujur. Nah, kemudian saya mengatakan dari 1 sampai 10 masakan om, berapa nilainya? Gitu kan. Joshua, berapa nilainya? 6 om. Oh, ya, seperti itu mereka ngomong kan. Artinya kan kejujuran itu kan yang kita harus improve lagi. Dan beberapa minggu lagi saya datengin lagi mereka. Nah itu hampir berbulan-bulan untuk nyoba itu. Nah, dari coba itu dapatlah kata, ini lumayan om, enak gitu. Nilainya dari 1 sampai 10 berapa nak? Berapa Ananta gitu. 8,5 om. Ya nilai situ lumayan. Kemudian barulah creamy ayam bisa dibuat. Kemudian gak lama kita sudah berjalan udon, muncul dendeng balado. Awalnya kita pengen buat udon gazebo gitu. Cuman nggak nyambung, nggak tahu kenapa nggak nyambung, kenapa itu. Tapi kalau dendeng nyambung, itu lucunya itu. Lalu kemudian beberapa pekan lagi kita munculkan udon damba jamur, nah, seperti itu. Nah yang lucunya lagi para konsumen itu nanya, kenapa kok namanya ini ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Contohnya creamy sliced beef pedas. Kenapa nggak ada spicy creamy sliced beef gitu? Kenapa harus ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Kenapa nggak misalnya creamy ayam pedas, creamy chicken spicy gitu kan? Nah itu karena ini kan kegiatan usaha kulinernya ini kan fusion. Seperti domba jamu kita nggak enak dengan mengatakan mushroom lem atau lem mushroom, nggak lucu gitu. Enak kok domba jamu tuh lebih punya nama yang lebih kenal di hati konsumen. Maka itu yang terpikir bahwa ini adalah usaha fusion food. Kita ada di sini ada masakan Jepangnya ada, kemudian ada Westernnya ada. Kita bisa bikin yang carbonara, terus kita bisa bikin yang kearapan sedikit, Cina juga ada. Lalu kita juga punya topping seperti topping kita, misalnya bayam crispy, kemudian jamu crispy, kemudian nanti setelah itu nanti akan ada udang crispy segala macam. Mungkin itu yang bisa kami buat untuk sama ini. Mungkin kedepannya lagi mungkin ada produk-produk yang lebih baru lagi dari fusion food itu. Begini itu. Pak, jadi awalnya dulu sebelum muncul varian-varian yang bermacam-macam, varian-varian yang unik, itu dulunya cuma ada 2 varian ya Pak saat Bapak mulai. Yang itu original dan creamy. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pertanyaan, kata orang-orang ya Pak, bahwasanya udon ini tidak memakai micin dalam makanan mereka. Kata orang-orang. Apakah Bapak memiliki alasan khusus terkait dengan masalah ini, di mana produk-produk lain kebanyakan memakai micin, sedangkan Bapak tidak? Apakah ada alasan khusus atau alasan Bapak sendiri? Bagaimana itu, Pak? Ya, kalau tanyain tentang micinnya kita minum dulu deh. Tolong ini Pak Lukman, tolong Pak Lukman. Ini chef kita ini di udon. Ini jus kurma, yang ini leci. Makasih Pak Lukman. Ya sih mau dicoba dulu lah. Ini selain iklan kita ini kan. Ini disajikan dengan panas, itu dingin. Bismillah. Oh jangan lupa diaduk dong. Kalau nggak diaduk nggak ada rasanya. Gimana ya? Biar terasa itunya. Biar jusnya itu di bawah. Dan tujuan susu itu supaya nggak manis itu
rasa kalau jus saya manis. Gimana rasanya? Luar biasa. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi gini, bicara terkait tentang monosodium glutamat atau micin ini, sebenarnya kan hanya selera setiap orang aja, ya kan? Nah, setiap orang itu kan punya selera masing-masing. Ada yang gurih, manis, atau yang rasanya tuh balance. Tapi alasan saya tuh tidak menggunakan micin tuh punya alasan tersendiri. Saya punya memori waktu saya kuliah dulu. Itu pas kita itu middle term sama final term waktu di kuliah dulu, itu ada kebiasaan di lingkungan kos-kos kita, teman-teman kita itu, kalau mau ujian tuh biasanya sampai malam belajarnya. Dan mereka sendiri itu kalau makan tidak ada yang seperti nasi goreng, mie goreng. Mereka tidak makan penyetan juga. Terus mereka tidak mereka biasa lebih buat roti, kasih meses, kasih selai. Mereka kalau biasa mereka juga beli makan itu dari ibu rumah-rumahan itu. Tujuan mereka itu untuk mengurangi yang gurih-gurih, asin-asin itu. Nah, alasannya kenapa melakukan itu supaya rasanya tidak ngantuk. Mereka kalau makan, mohon maaf ini, kalau mie instan, mereka tuh ngantuk, padahal mereka butuh waktu belajar untuk pagi harinya untuk ujian. Dan teman-teman saya ini kan lingkungan saya. Kita nggak ada jarang suka minum kopi, itu masalahnya juga. Kita doyannya keju, susu, gitu. Tapi kopi nggak doyan, itu lucunya itu seperti itu. Itu pengalaman saya waktu saya kuliah. Nah, satu lagi dari keluarga saya, ini turunan dari nenek, ibu, kemudian ke saya gitu. Mereka itu punya moto sendiri. Mereka itu kan keluarga masak. Ketika masak, ini ibu saya berkata dan nenek saya juga berkata, kalau masak pakai micin itu namanya bukan masak. Saya nggak ngeh itu. Apa sih gitu kan? Coba ngeh itu pas saat sekarang. Karena ini contohnya, udah Fikri. Saya kan suka nonton MasterChef, tapi Australia punya lah, karena kalau yang lihat yang lain itu kok terlalu galak, tapi kalau di Australia itu happy gitu mereka semua itu. Nah kemudian yang kita lihat itu kok ada orang chef Vietnam, chefnya orang Asia itu banyak, kok Indonesia sedikit gitu. Yang terkenal di Eropa itu, dunia itu sedikit. Kenapa? Apa karena di Eropa nggak pakai micin? Maaf itu. Karena kan namanya masak itu kan di situ ada kaldu daging, kaldu tulang, kaldu misalnya buat lemak. Itu kaldu yang mana dan ada prosesnya masing-masing itu. Makanya yang sangat menarik ketika masak itu kan biar orang tahu resepnya, tapi prosesnya itu kan punya cara sendiri masing-masing dalam memasak. Nah itu lucunya bahwa pas saat ini saya makan itu, masak itu, pas saya berorientasi di dapur. Seperti itulah yang pengalaman saya. Makanya saya bilang sebaiknya saya makan tidak pakai micin gitu. Padahal pakai micin lebih murah sih. Ya. Dan kalau misalnya susah, misalnya rasa kurang berasa, taburi saja. Langsung enak gitu kan. Cuman mungkin ini pilihan saya sendiri. Itu mungkin alasan saya cuma itu aja kok. Seperti itu udah fikir. Jadi kalau orang bisa menerima atau tak menerima, kita kan yang melakukannya kan. Seperti itu mungkin udah fikir. Kalau begitu kita langsung pertanyaan terakhir aja Pak ya, pertanyaan penutup. Jadi Pak, dalam bisnis ini sebenarnya ilmu apa yang perlu diterapkan? Yang perlu kita ketahui kalau sudah bicara bisnis, kita itu harus siap untuk belajar hal yang baru. Dalam manajemen itu ada 3 pilar yang primer sekali yang perlu kita kuasain dalam berbisnis.
Yang paling pertama itu kan operasional, kemudian keuangan, kemudian baru marketing. Tiga itu benar-benar harus sangat dikuasai. Kalau operasional, urutannya itu harus dari hulu sampai ke hilir. Misalnya kalau buat udon, dia harus tahu bahannya, kemudian tahu penyimpanannya, kemudian pengolahannya dari barang setengah jadi, 3/4, sampai barang jadi. Kemudian packagingnya, kemudian pendistribusiannya, kemudian sampai ke pelayanan. Itu semuanya harus khatam. Kalau berbisnis itu khatam istilahnya, intinya harus ahli itu. Kemudian setiap aktivitas operasional itu harus terlink sama keuangan semua. Berapa rupiah itu sudah harus tahu semuanya. Kemudian dilingkan lagi dengan marketing. Dia juga harus paham dengan marketing. Itu konsep secara misalnya itu teori lah itu ya. Nah, kan muncul-muncul bisnis model baru seperti Canvas, seperti hal-hal yang lain lah. Apa metode apa terserah. Nah, yang perlu yang diperhatikan lagi dalam bisnis itu kan terbagi dua dalam metode bisnis model itu. Ada yang sifatnya produksi, ada yang sifatnya bisnis. Nah, yang produksi itu ya produk, R&D, kemudian setting operasional gitu kan. Nah, kemudian kalau dari bisnis itu ujungnya tuh penjualan. Bagaimana penjualan bisa tinggi, brand kita, terus bagaimana membangun seperti personality-nya, dan bla bla yang lain lah. Dan saya pikir dulu produk itu lebih seperti standarisasi produk itu lebih tinggi dibanding marketing. Tapi nyatanya antara keduanya ini harus seirama. Marketing itu juga penting. Dia harus seirama antara standarisasi dengan produk. Zaman sekarang ini sudah kehidupan maya itu sangat penting. Tapi harus diingat lagi, untuk marketing sendiri selain yang maya juga harus ada fisik marketing tersebut. Ini yang perlu kita pelajari. Dan yang paling menarik lagi, ketika mereka datang konsumen ke tempat kita, yang menjadi PR kita itu apa experience kita yang kita bisa berikan kepada para konsumen. Apa dari makan fusion di udon ini, itu yang harus kita bisa jawab kepada konsumen. Dan itu juga PR bagi kita semua untuk kita bisa meningkatin penjualan kita di udon. Mungkin itu yang bisa kita saya sampaikan. Kemudian satu lagi yang paling penting yang perlu saya sampaikan, dalam bisnis itu ada offline, ada WA, ada Instagram, ada delivery food, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada apa lagi ya? Online online shop gitu ya. Kemudian juga ada website. Nah, itu juga kita harus memahami itu mana yang cocok untuk kita. Kemudian satu hal yang membuat kita tidak bisa menggunakan itu, jangan khawatir, gunakan yang lain. Karena namanya bisnis tidak boleh bergantung oleh satu hal. Bisnis harus ada sesuatu yang kita tidak bergantung. Bisa tidak ada bawang bombay, kita bisa pakai bawang merah. Dan kita satu produk kita terkunci karena bisa terjadi inflasi, kita bisa pakai produk yang lain. Jadi namanya bisnis itu kita itu harus bisa tidak bergantung sama kegiatan apapun. Nah, ini makanya dalam mendirikan bisnis itu yang pertama kita bangun jangan bergantung dulu. Baru setelah makin besar kita mulai partnership. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, kita bisa saling berbincang dan Bapak juga bisa menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga udon bisa meraih prestasi yang cemerlang ke depan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Siap.